Halo guys, ya, eh, aku lagi di jalan. Sekarang lagi mau jemput anak dan istri, lagi di Pusdai, Bandung ya. Em, Hari ini aku mau pengen cerita tentang product development team, jadi fokus ke tim ya. Jadi dalam suatu produk itu pasti ada tim yang saling berkolaborasi. Kalau dulu biasanya ada silos ya antara tim, misalnya untuk ngerjain satu produk itu kita harus membelah atau menyiapkan beberapa tim tapi terpisah dari beberapa berbagai departemen. Misalnya ada yang back end, kemudian ada front end, ada designer, dan lain-lain gitu ya. Ada QA juga, ada quality sendiri, jadi ada departemen sendiri-sendiri. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan zaman dan berbagai teori yang dikemukakan juga oleh pakar teknologi, tidak hanya cuma teknologinya tapi juga cara kerjanya, semuanya jadi lebih konkret ya. Konkret itu dalam artian akhirnya permasalahan itu bisa terpecahkan seiring waktu. Dan untuk sekarang eh, di mana produk tim itu semuanya jadi satu, ngumpul dari multidisiplin. Jadi ada back end, front end, QA, semuanya jadi satu tim gitu ya. Kemudian ada DevOps juga, ada bahkan sampai ke eh, tim, misalnya ada tim procurement dan lain-lain. Jadi mereka jadi satu tim gitu untuk untuk membuat sebuah produk. Nah, biasanya dalam sebuah produk itu ada ini ya, ada ritmenya. Nah, ritmenya ada yang macam-macam. Ada yang mereka hitung berdasarkan sprint atau 2 minggu sekali, rata-rata 2 minggu sekali. Ada yang juga weekly, ada juga yang monthly juga ada. Tergantung dari kesepakatan timnya. Nah, biasanya mereka di awal itu sudah mengatur apa yang akan jadi target dalam satuan rentan waktu tersebut. Jadi misalnya dalam 2 minggu saya atau tim akan mencapai sebuah goals ya. Goalsnya kita harus bisa menciptakan produk atau menciptakan fitur yang semuanya itu akhirnya bisa register. Register artinya user terdaftar di dalam database-nya sebuah sistem tersebut. Nah, itu dari semuanya, karena untuk mencapai goals tersebut, ya mereka berdiskusi di awal sprint atau di awal awal timeline tersebut dalam satuan 2 minggu tadi. Kemudian bagaimana caranya bisa ke achieve dalam rentan waktu tersebut. Oh, ada A, B, C, dan D gitu. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam rentan waktu tersebut pasti ada yang namanya satu atau dua orang gitu ya yang dia pekerjaannya lebih cepat gitu, lebih cepat daripada yang lain. Artinya memang dia mungkin punya kapasitas yang lebih cepat, satu. Atau yang kedua adalah ternyata ketika dijalankan atau dilakukan itu tidak seperti estimasi di awal, artinya bisa lebih cepat. Estimasi itu kan bisa lebih cepat sama bisa lebih lambat. Nah, ini dia lebih cepat gitu. Nah, di satu titik akhirnya dia dalam keadaan slack time. Nah, apa itu slack time? Slack time itu dalam satuan waktu ketika satu orang atau dua orang itu tidak sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dia dalam keadaan idle atau tidak mengerjakan apapun, artinya target yang semua terpenuhin, ya sudah, berarti dia dalam keadaan mode slack time. Atau mungkin kalau stakeholder bilang wah ini orang idle gitu ya, padahal dia dalam keadaan slack time. Nah, cuman yang sering kita temuin di lapangan, saya sendiri sebagai CTO yang sering melihat di lapangan, memang slack time ini ada sebenarnya bagus tapi kadang sering disalahgunakan oleh tim ya. Disalahgunakannya adalah dia mungkin benar-benar idle, artinya memang tidak mengerjakan sama sekali. Dia menganggap itu adalah waktu istirahat gitu dalam satu sprint. Jadi pencapaiannya dia udah istirahat di dalam sprint itu. Atau yang kedua, dia melakukan explore, tapi explore-nya tidak bagian dari objek dari produknya. Jadi
ketika produknya adalah sebuah RMIS gitu ya, risk management, ternyata dia explore-nya bukan risk management, tapi explore-nya adalah bikin microservices gitu ya untuk e-commerce gitu. Jadi emang jauh banget dari RMIS jadi e-commerce dan microservice pula. Sedangkan rata-rata RMIS itu mostly monolith ya, karena dipakai di internal perusahaan. Nah gitu, ada select time. Tadi ada dua ya, ada yang pertama dia memang merefreshkan dirinya, dia tidak ngambil tas lain, jadi ya udah diem aja, mungkin menikmati waktu yang sisa itu, mungkin ada 1-2 hari. Terus yang kedua adalah dia explore, tapi hal yang dieksplor itu berlawanan dari apa yang jadi goals produknya. Nah sebenarnya adalah tujuan dari select time itu adalah bagaimana caranya orang yang idol tadi itu mereka punya responsibility untuk mengimprove sebuah produknya. Nah bagaimana caranya adalah dari diri dia sendiri dan dari goals dari apa yang sudah di planning di awal. Jadi kalau goalsnya itu tidak mengena kepada tim, biasanya yaitu yang terjadi adalah waktu idol. Tapi kalau goalsnya itu mengena, pasti dia akan berpikir, timnya akan berpikir, oke, gimana caranya biar apa yang saya coding, apa yang saya kerjakan itu bisa diimprove lagi. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalnya ketika sebuah produk, ketika dia sudah ngoding bikin fitur login atau register yang udah di define di awal tadi ya, karena goalsnya adalah bagaimana semua orang terregister. Ya dia baca lagi codingannya, oh ini sepertinya kita butuh unit test. Oke, saya akan tambahin di waktu select time saya untuk bikin unit test. Kemudian oh ternyata performance atau RPS-nya, request per second-nya itu terlalu besar, misalnya sekitar 5 detik yang harusnya dia bisa improve menjadi 1 detik gitu ya, 1 detik atau bahkan lebih kecil lagi, 0,5 second gitu ya. Nah itu dia improve di waktu select time itu. Once itu achieve, ya akhirnya kan produknya jadi lebih baik ya, lebih perform lagi, lebih bagus lagi. Nah itulah yang disebut dengan select time, artinya memanfaatkan atau mengoptimalkan waktu yang menjadi waktu sisa tadi buat mencapai produknya tuh jadi lebih baik lagi, apapun itu ya. Jadi nggak harus berkaitan sama produk backlognya, tapi bagaimana caranya improve dari si produknya itu sendiri. Oke, itu paling dari aku. Thank you.